warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Jabbar Al-Qahhar Al-Muntaqim Al-Qail fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qail fi hadisihi syarif, qadrul mu'min a'zam min zawalid dunya. Qadrul mu'min a'zam min zawalid dunya. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Umar pada suatu ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertawaf di Ka'bah. Mulai dari Rasul bertawaf satu putaran, putaran kedua dan seterusnya sampai selesai. Di akhir tawaf Rasulullah mengatakan kepada Ka'bah, ma atyabaki wa ma atyabu rihaki, ma a'zamaki wa ma a'zamu hirmataki. Kata Rasulullah, begitu indah engkau Ka'bah, begitu cantik engkau Ka'bah. Ma'a'zamaki, begitu agung dan mulia engkau Ka'bah, begitu besar keagunganmu engkau Ka'bah. Walladhi nafsi biyadih, walladhi nafsi Muhammadin biyadih, la qadrul mu'min, la hirmatul mu'min a'zamu hirmatan minki. Tetapi ketahuilah engkau Ka'bah, bahwa kemuliaan seorang mukmin, bahwa kehormatan seorang mukmin jauh lebih agung, jauh lebih besar perkaranya daripada kamu wahai Ka'bah. Anda lihat bagaimana harga seorang mukmin, bagaimana nilai nyawa seorang mukmin. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya, Rasulullah bersabda, La zawalul Ka'bah, la zawalul Ka'bah, la hadmul Ka'bah hajran ahwanu indallah min safki dami muslim. Hancurnya Ka'bah, lenyapnya Ka'bah, porak-porandanya Ka'bah itu masih ringan bagi Allah dibandingkan satu tetes darah seorang mukmin yang ditumpahkan di muka bumi. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, la zawalud dunya, bukan hanya Ka'bah, bahkan bumi ini, hancurnya bumi ini, lenyapnya bumi ini, harga satu bumi ini masih jauh ringan bagi Allah min iraqati dami muslim, dibandingkan setetes darah seorang muslim yang tumpah di atas permukaan bumi. Sungguh mulia nilai orang-orang beriman, sungguh mulia nilai keringat dan setetes darah orang-orang beriman. Maka kalau kita lihat berdasarkan beberapa hadis ini, sangat membuat hati sedih dan tersayat. Sangat membuat hati sedih dan tersayat ketika melihat umat besar ini, ketika melihat umat Islam yang besar ini, tapi masih ada bagian-bagiannya yang tertindas, bagian-bagian yang terjajah, bagian-bagian yang diinjak-injak, bagian-bagian yang ditumpahkan darahnya begitu murah, seolah-olah tidak ada arti. Begitu sedih dan tersayatnya hati umat besar yang ditinggalkan oleh Nabi terbaik, oleh Rasul termulia, tapi begitu hina hari ini, begitu rendah nilainya. Bahkan sampai muncul kata-kata tadi,
seolah-olah ibarat anak yatim piatu. Umat besar, umat Rasul terbaik, umat mulia yang setetes darahnya lebih berharga, lebih penting, lebih tinggi nilainya bagi Allah daripada satu bumi ini. Maka sangat menyedihkan, sangat menyayatkan hati. Namun sambil kita duduk-duduk seperti ini, kita mencoba membayangkan kembali kepada sejarah ketika Islam dulu hebat. Ketika kita rindu kepada sejarah masa keemasan Islam, ketika kehormatan seorang mukmin, ketika kehormatan seorang perempuan yang bajunya ditarik oleh Yahudi, tapi Rasulullah menyiapkan pasukan besar untuk menghancurkan kabilah Yahudi tersebut. Bani Qainuqa, peristiwa Bani Qainuqa, di mana seorang perempuan muslimah dia masuk pasar Bani Qainuqa untuk membetulkan perhiasannya, untuk membetulkan emasnya. Ketika itu pasar Bani Qainuqa masih dikuasai oleh Yahudi Qainuqa. Masuk perempuan muslimah ini, begitu dia masuk ke pasar Bani Qainuqa, pemuda-pemuda Yahudi, orang-orang Yahudi melihat aneh bahwa telah ada seorang perempuan yang menutup dirinya seluruhnya kecuali mata yang nampak. Dia pakai cadar. Maka ketika wanita muslimah masuk pasar Bani Qainuqa, Yahudi ramai-ramai melihat, ini apa ini? Ini bukan. Ini kok aneh, kok tutup semua. Maka mulailah Yahudi ini, beberapa orang Yahudi mencoba nyeleneh, mencoba menggoda, mengganggu perempuan muslimah ini. Namun atas kehormatannya yang mulia, atas nilainya yang tidak terus berjalan tanpa peduli, tanpa melihat ke kanan ke kiri, hingga dia masuk salah satu toko milik seorang Yahudi untuk membetulkan perhiasannya. Masuk dia ke toko tersebut sambil perhiasannya dibetulkan, perempuan muslimah ini duduk. Ketika sedang duduk, ternyata yang punya toko berjalan ke arah belakang perempuan ini. Tanpa disadari oleh perempuan ini, yang punya toko mengikat tali, mengikatkan tali dari ujung baju perempuan itu, diikatkan ke posisi jilbabnya sambil perempuan itu sedang duduk. Kemudian yang punya toko balik lagi memperbaiki perhiasan itu. Selesai perhiasan diperbaiki, ketika perempuan muslimah itu bangun, maka bajunya tertarik ke atas, nampaklah auratnya, nampaklah kakinya, nampaklah lututnya. Ketika itu perempuan muslimah berteriak atas nama Allah dan Rasul. Namun di pasar Bani Qainuqa ketika itu tidak ada orang Islam. Yang ada hanya seorang laki-laki muslim yang kebetulan juga lewat di pasar Bani Qainuqa. Dia mendengar teriakan seorang wanita muslimah, bukan karena darah ditumpahkan, bukan karena dibunuh, bukan karena dijajah, tapi karena lututnya nampak, karena sedikit auratnya nampak yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maka pemuda muslim ini lari dengan cepat. Dia mengais pisau, kemudian dia tusuk yang punya toko orang Yahudi itu sampai dia mati. Maka bangun semua pedagang-pedagang Yahudi, menghabiskan laki-laki muslim itu sampai dia syahid di pasar Bani Qainuqa. Sampai berita ke Rasulullah, Rasulullah persiapkan pasukan besar. Rasulullah buat pengumuman ke sahabat-sahabatnya, sore ini tanpa menunggu malam kita hancurkan pasar Bani Qainuqa. Berangkat Rasulullah bersama para sahabatnya. Dalam seketika Yahudi Bani Qainuqa terusir dari kota Madinah. Nyan kendarah, nyan kenyawang, ledut, tebot urinang deh. Terusir kelompok besar Yahudi Bani Qainuqa di Madinah. Begitu nilai kehormatan muslimah, begitu nilai kehormatan seorang perempuan Islam ketika Rasulullah masih ada. Kita lihat kisah yang lain yang lebih dahsyat, yang lebih hebat. Bagaimana masa keemasan Islam dulu, nilai mukmin begitu berharga, nilai mukmin begitu tinggi.
jangankan untuk menjajah, jangankan untuk membunuh, mencukai hajat orang-orang beriman ketika masa keemasannya. Nanti bisa anda lihat ketika syahidnya Abu Ayyub Al-Ansari dalam perang di Konstantinopel, pasukan besar dikirim oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang dipimpin oleh anaknya Yazid. Pasukan besar berangkat ke Konstantinopel, pusat kekaisaran Romawi Timur yang telah berkuasa 7 abad lebih ketika itu. Berangkat pasukan besar dipimpin oleh Yazid. Salah satu prajurit yang masuk dalam pasukan besar itu sahabat tua Rasulullah, Abu Ayyub Al-Ansari, yang umurnya sudah mencapai 80 tahun lebih. Dia ikut berjihad karena dia masih hidup. Berangkat pasukan besar sampai ke Konstantinopel, peperangan pun terjadi. Umat Islam tidak menang, tapi juga tidak kalah, karena memang benteng Romawi sangat kokoh di Konstantinopel, itu pusatnya. Sedang peperangan bergejolak, sedang pertempuran terjadi. Abu Ayyub Al-Ansari sakit. Katuha, umur 85, tapi tetap ikut jihad. Dia sakit. Sakit 1 hari, 2 hari, 3 hari. Panglima perang Yazid ketika itu datang menjenguk Abu Ayyub Al-Ansari di kemahnya. Sampai Yazid ke kemah Abu Ayyub Al-Ansari, dia bertanya, "Wahai Abu Ayyub, apa yang kau rasakan? Bagaimana kondisimu?" Kata Abu Ayyub, "Aku sedang sakit, aku tidak sehat." Tanya Yazid, "Wahai Abu Ayyub, apakah engkau menginginkan kami antar kamu balik ke Madinah? Apakah kamu bersedia usiakan pasukan untuk mengantarkanmu secara khusus ke Madinah?" Coba anda dengar jawaban Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, "Aku sudah berjalan jauh. Aku tidak akan pulang balik ke Madinah. Kalau aku mati, maka aku mati di sini. Kalau kita pun menang, aku tidak akan balik lagi." Setelah Yazid berbicara dengan Abu Ayyub Al-Ansari, di akhir pembicaraan Abu Ayyub Al-Ansari berpesan, "Wahai Yazid, kalau aku mati di dalam kemah ini, kalau aku mati dalam peperangan ini, jangan kau bawa pulang jenazahku, jangan kau bawa balik jenazahku ke Madinah. Kau usung jenazahku, kau bawa ke depan benteng Konstantinopel itu, kau bawa ke depan benteng Romawi itu, kau kuburkan jasadku di pintu benteng itu." Meninggal Abu Ayyub Al-Ansari. Dia syahid dalam sakitnya. Maka Yazid, sebagaimana permintaan sahabat tua Rasulullah, dia siapkan pasukan, karena itu berbahaya membawa jenazah, mesti ada perlindungan, karena anak panah menyerang di atas benteng. Tapi karena itu pesan wasiat sahabat Rasulullah, Abu Ayyub Al-Ansari dibawa oleh Yazid bersama pasukan disiapkan untuk melindungi jenazah. Itu terjadi pada malam hari. Pasukan disiapkan, jenazah diusung, anak panah terus menyerang. Tapi jenazah terus diusung dan dikuburkan pas di depan dinding benteng pusat kekaisaran Romawi Timur, yaitu benteng kota Konstantinopel. Selesai dikuburkan, besok pagi Raja Romawi keluar bentengnya. Kata Raja Romawi, "Tolong panggilkan panglima kalian, saya mau bicara." Maka Yazid pun datang. Jumpa panglima Romawi, Raja Romawi dengan panglima Islam ketika itu Yazid. Kata Raja Romawi, "Wahai Yazid, kami di sini orang-orang Romawi sangat segan kepada ayahmu Muawiyah. Yang kami dengar ayahmu Muawiyah orang cerdas, orang cerdik, orang hebat. Tapi kenapa kamu anaknya bodoh? Apa yang kamu lakukan? Kamu tanam, kamu kuburkan prajurit kalian di benteng kami. Kalau kalian pulang, kami datangkan anjing-anjing kami, kami angkat jenazah itu, kami suruh makan sama anjing-anjing kami." Kata Raja Romawi, dia menganggap Yazid bodoh, tidak seperti ayahnya Muawiyah yang cerdas. Ketika
Ketika itu dengan tenang dan tegas Yazid menjawab, kau dengar baik-baik, kau dengar baik-baik. Hada min akabiri sahabi nabiyina. Kau dengar baik-baik. Ini kuburan, ini jenazah sahabat mulia daripada Rasul kami. Kusampaikan kepadamu wahai Raja Romawi, kalau berani kau sentuh kuburan ini, kalau berani kau sentuh kuburan ini, demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, ku hancurkan, ku lenyapkan semua orang Nasrani yang ada di Jazirah Arab. Kalau berani kau sentuh jenazah ini, pulang ke Madinah, ku pulang ke Jazirah Arab, ku lenyapkan, ku bunuh, ku tumpahkan darah semua orang Nasrani yang ditijak kepada kalian Romawi. Ketika itu Raja Romawi bergetar. Apa yang terjadi ketika itu? Tahukah anda apa yang terjadi ketika itu? Tidak ada yang berani menyentuh kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Bahkan para sejarah kebanyakan mengatakan, meriwayatkan, menceritakan bahawa begitu mulia kuburan Abu Ayyub Al-Ansari bagi Romawi, begitu takutnya mereka bagi kuburan Abu Ayyub Al-Ansari atas ancaman Yazid, sampai-sampai kalau mereka musim paceklik, musim kemarau, ramai-ramai orang Romawi datang ke kuburan Abu Ayyub Al-Ansari untuk meminta, untuk berbuat sesuatu semacam tabarruk. Demikian mereka menghormati bukan hanya mukmin yang hidup, tapi yang sudah mati mereka hormati, kuburannya mereka berikan nilai, kuburannya mereka jaga. Maka sampai hari ini kuburan Abu Ayyub Al-Ansari berdiri, terletak begitu indah dan dikunjung oleh seluruh umat Islam yang mereka datang ke Turki, di Istanbul. Di sana terletak kuburan yang mulia itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, beginilah nilai Islam dulu, beginilah kemuliaan, beginilah kehormatan Islam dulu. Tapi hari ini, sebagaimana kita tadi mendengar guru besar kita menyampaikan fakta-fakta bahwa kondisi umat Islam terus dijajah, terus tertindas. Maka dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwakum wa aduwallah. Allah perintahkan kita untuk mempersiapkan segala upaya dan usaha untuk membela umat Islam, untuk melawan penjajahan, untuk melawan kebiadaban, untuk melawan penghinaan terhadap kehormatan orang-orang Islam dimanapun itu terjadi. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.